Ya, hakikat koperasi ya seperti tadi, bahwa koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Dari anggota itu sebagai pemilik, oleh anggota sebagai pengendali, dan untuk anggota itu sebagai pengguna. Ya, ini adalah hakikat dari koperasi. Ya, ini pakemnya seperti ini. Hakikat koperasi itu bahwa koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, konsep koperasi ini, jadi koperasi itu adalah menghimpun orang yang bergerak bidang usaha. Nah, untuk Indonesia asasnya kewargaan, watak bisnis koperasi itu berwatak sosial, dan ini saya kutip dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 25, tujuannya untuk anggota, untuk masyarakat dan bangsa. Tadi membawa kehidupan masyarakat bangsa kita itu pencapaian cita-cita kemerdekaan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata. Oke, terus ini penambahan koperasi seperti ini, jadi dari individu kepentingan ekonomi, lalu mereka melakukan suatu menjadi wadah dari bersama mereka, yaitu melalui koperasi sebagai badan usaha, lalu sebagai badan usaha itu atau perusahaan itu berinteraksi dengan pasar. Ya, jadi kepemilikan perusahaan badan usaha koperasi itu adalah milik ini anggota yang berhimpun dalam satu wadah. Nah, melalui interaksi dengan pasar, maka perusahaan koperasi itu akan bisa memberikan pelayanan pada kepentingan anggota. Ya, misalnya kalau itu peternak sapi perah, butuh pemasaran, lalu pemasarannya sudah bisa dilakukan oleh koperasi melalui kemitraan dengan pelaku-pelaku bisnis luar koperasi, ya, jadi korporasi-korporasi, misalnya pabrik-pabrik susu, maka akhirnya dari pemasaran susu itu akhirnya koperasi sebagai perusahaan bisa memberikan pelayanan dengan anggota, jadi pemasaran susu oleh anggota itu dilakukan oleh koperasi. Jadi seperti itu penampaknya. Nah, kemudian dari segi sosok ini penting nih, ya. Jadi koperasi itu diharapkan perkembangannya menuju ke koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri. Sehat itu adalah organisasinya, tangguh itu adalah manajemennya efisien efektif sehingga bisnis koperasi menjadi kompetitif. Mandiri itu adalah koperasi itu bertumbuh berkembang dengan mengandalkan pada kekuatan anggotanya. Nah, ini tidak dengan sendirinya terbentuk saja, ya. Jadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri tidak dengan sendirinya, tapi melalui proses. Dan prosesnya itu tidak lain adalah proses pendidikan. Tanpa pendidikan tidak akan mungkin bisa diwujudkan cita-cita koperasi sebagai koperasi yang sehat, tangguh, mandiri. Oleh karena itulah maka benar dinyatakan bahwa justru melalui pendidikan ini akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-citanya. Koperasi adalah gerakan pendidikan di bidang ekonomi itu adalah seperti ini. Jadi artinya prosesnya adalah mendidik. Kemudian dari mendidik ini outputnya ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, dalam hal ini adalah terkait dengan konten tadi. Jadi konten dari pendidikan koperasi itu ada tiga dimensi, ya. Dimensi yang pertama adalah dimensi ideologi, paham, ya, paham, yaitu dalam hal ini adalah jati diri. Kemudian dimensi yang kedua adalah kelembagaan, ya. Jadi kelembagaan ini adalah terdiri dari organisasi dan manajemen, di mana pada dasarnya kalau ideologi itu ya paling enggak menampilkan koperasi punya jati diri yang berbeda dengan badan usaha lain. Sedangkan kalau kelembagaan, di mana kelembagaan itu intinya organisasi dan manajemen, itu adalah wadah, ya, wadah untuk mengamalkan ideologi paham koperasi. Nah, pengamalannya ya wadah koperasi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita saat sekarang ini di berbagai macam lingkungan, ya, apakah lingkungan para pengusaha UMKM, lingkungan peternak sapi perah, para petani, atau bukan nelayan, ya,
ataupun karyawan dan sebagainya. Ya, itu adalah wadah untuk mengamalkan paham koperasi. Lalu iptek, nah ini iptek ya. Jadi ya iptek ini juga sangat penting untuk menjadi ranah di pendidikan koperasi, menjadi kontennya, karena melalui iptek inilah koperasi punya masa depan. Jadi tanpa penyerapan iptek dalam pengelolaan koperasi ini, tentu saja koperasi tidak akan mampu bisa kompetitif ya, dalam hal ini bisa melayani para anggotanya ya dengan baik, yang memberikan kepuasan pada anggotanya. Jadi ini, jadi kontennya adalah terkait ideologi kelembagaan iptek. Nah itu untuk siapa? Yaitu untuk anggota, untuk pengurus, untuk pengawas, manajer, dan karyawan. Jadi saya sengaja anggota itu saya taruh di inti, jadi itu basis gitu ya, basis supaya tadi dengan basisnya pendidikan untuk anggota itu supaya antara organisasi koperasi ini dengan anggotanya itu tidak ada kesenjangan, supaya betul-betul justru anggota itu menjadi fondasinya, ya, menjadi paling enggak kekuatan utamanya, ya. Jadi adanya Joya-Oya itu ya karena lepas antara anggota dan koperasinya itu tidak menyatu, sehingga membuat ya tadi terjadi ya paling enggak sesuatu yang tidak kita harapkan. Lalu apa sasarannya? Jadi ranahnya apa? Sikapnya, jadi sikap SDM-nya, juga pengetahuan dan keterampilan ini harus disentuh. Lalu wadahnya ini bisa wadah diklat, ya, wadah diklat yang bisa non formal dan informal. Jadi kalau non formal tentu saja ya ini melalui diklat-diklat yang biasa dikembangkan di koperasi, lalu yang informal itu yang lewat salesian dan yang lain-lain. Jadi dalam hal ini kalau bicara mengenai koperasi itu ya tadi lingkaran yang pertama ini adalah jati diri. Lalu jati diri itu kemudian diamalkan di organisasi. Kemudian berikutnya lingkaran yang ketiga adalah koperasi perlu modal. Jadi permodalan ini dihimpun sesuai dengan karakter jati diri ya dan tata organisasi. Lalu untuk agar permodalan itu betul-betul secara efektif, efisien untuk mengembangkan bisnis guna melayani anggotanya, maka perlu menghadirkan manajemen. Jadi inilah sosok koperasi yang pada dasarnya diharapkan untuk bisa dikembangkan agar betul-betul nanti mampu ya hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia ini, dalam kaitan agar ya ekonomi Indonesia itu betul-betul tumbuh, berkembang, dan mengakar dari bawah. Nah, kalau ini satu pengertian, saya kira ini biasa, ini kita lalui. Terus nilai-nilainya ini, ya tadi kan nilainya, ini nilai jasa, nilai etis, ini prinsip-prinsip, ini kawan-kawan sukarela, pengendalian, partisipasi, silakan. Ini dari Undang-Undang Nomor 25, saya kira kita semua sudah landasan asas tujuan. Nah ini tujuannya koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berkelanjutan. Jadi betul-betul koperasi Indonesia itu punya tugas-tugas yang sungguh sangat luhur dan mulia. Ini prinsip koperasi Undang-Undang Nomor 25, saya kira ini. Nah ini internalisasi jati diri ini penting ya. Jadi pengertian itu dalam otak ya, yaitu mengarahkan sebagai wacana menjadi koridor mengenai pengertian koperasi itu apa tadi ya, perkumpulan orang dan selanjutnya. Kemudian nilai-nilai dalam hati, perasaan, yaitu untuk diamalkan, dan yang ketiga prinsip-prinsip. Jadi intinya bahwa berkoperasi harus melakukan upaya agar jati diri itu terinternalisasikan pada SDM-nya. SDM ya tadi ada anggota, ada pengurus, pengawas, dan kalangan manajemen. Yaitu ditanya dia itu memahami tentang apa pengertian koperasi seperti tadi, lalu nilai-nilainya yang tadi yang 7 dan 3 tadi. Kemudian juga prinsip-prinsip. Jadi prinsip-prinsip itu ada di kaki dan tangan, yaitu tindakan, mengetahui, dan pelaksanaan. Ya ini. Lalu jati diri dalam kelangsungan kehidupan koperasi itu apa peran dan fungsinya? Tadi ya, jati diri mulai pengertian, nilai-nilai, prinsip tadi ya.
pengertian ada di otak, nilai-nilai ada di dada, prinsip di dalam kaki tangan. Nah, harapannya melalui internalisasi tadi, melewati pendidikan pelatihan, yaitu bahwa jati diri itu menjadi pedoman dan sikap perilaku dari anggotanya. Ya, tadi. Jadi yang namanya nilai-nilai tadi betul-betul diamalkan oleh semua SDM koperasi, baik anggotanya, pengurus, pengawas, dan pihak karyawan. Ya, jadi menjadi pedoman sikap dan perilaku. Lalu yang berikutnya yang penting, bahwa jati diri itu menjadi dasar dari segala pengambilan keputusan, baik mulai keputusan dari pemegang kekuasaan yaitu rapat anggota maupun keputusan dari pengurus dan juga keputusan dari pihak manajemen. Dan akhirnya ya harapannya melalui internalisasi jati diri lewat menjadi pedoman, kemudian menjadi pengambil keputusan dan budaya ini ya membuat ya intinya koperasi itu akan mampu berkembang ya.